Apa sih rahasia para trader terhebat di dunia? Nah, di buku The New Market Wizards, Jack Schwager nemuin kalau jawabannya itu ternyata bukan soal strategi canggih. Bukan sama sekali. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasia mereka. Coba dibayangin, Anda lagi semangat banget mau belajar trading, mentor Anda malah ngajak dongeng. Aneh banget kan? Nah, pertanyaan polos dari si murid ini, apa maksudnya ini justru jadi kunci dari semua pembahasan kita kali ini. Ternyata, rahasia sukses di pasar itu seringkali tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Jadi, dongeng tadi itu sebenarnya petunjuk pertama loh. Rahasia para penyihir pasar ini bukanlah tentang jago-jagoan menebak market mau naik atau turun. Bukan itu intinya. Tapi tentang menguasai sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu diri mereka sendiri. Terus siapa sih sebenarnya para trader legendaris ini? Mungkin kita mikirnya mereka itu dari lahir udah sarapan data saham kali ya. Tapi kenyataannya wah, jauh banget dari itu dan malah bikin kaget. Buang jauh-jauh deh bayangan stereotip trader lulusan sekolah bisnis. Nih, salah satu trader mata uang terbaik, Bill Lipschutz, dia itu basicnya seorang arsitek. Ada lagi, William Eckhart. Dia ini seorang matematikawan jenius, bahkan udah hampir dapat gelar PhD sebelum akhirnya belok haluan ke dunia trading. Dan ini yang mungkin paling bikin kita geleng-geleng kepala, Mark Ritchie justru dulunya belajar teologi. Jadi intinya apa? Jelas banget kan, nggak ada satu jalur khusus buat jadi trader sukses. Mereka ini datang dari mana-mana, membuktikan kalau ijazah Anda itu ya bukan segalanya. Oke, kalau latar belakang mereka beda-beda, terus apa dong benang merahnya? Apa kesamaan mereka? Ternyata mereka semua punya satu guru yang sama. Guru yang kejam tapi paling berharga. Kerugian besar yang benar-benar bikin hancur. Kita ambil lagi deh cerita Bill Lipschutz. Ini salah satu pelajaran paling brutal yang bisa kita lihat. Jadi, dia mulai trading dengan modal warisan sekitar $12.000. Dengan skillnya yang luar biasa, modal kecil itu dia puter terus-menerus dan hasilnya spektakuler. Sampai jadi $250.000. Gila kan? Dari 12.000 jadi $1,400.000. Bener-bener pencapaian yang luar biasa. Tapi, hanya dalam satu kali trade yang salah, yang terlalu beresiko, semuanya amblas, lenyap seketika. Nah, kehancuran total inilah yang justru jadi guru terbaiknya. Pengalaman kayak gini tuh ibarat api yang ngebakar semua ego dan kecerobohan, dan dari situlah lahir disiplin dan manajemen risiko yang super ketat. Nah, setelah berhasil bangkit dari kegagalan yang parah itu, para trader ini akhirnya sadar satu hal yang sangat penting. Sukses trading itu bukan soal nyari resep rahasia atau holy grail, tapi soal menemukan pendekatan yang benar-benar pas yang cocok sama diri mereka masing-masing. Pertanyaan ini nih yang kemudian memicu salah satu perdebatan paling legendaris dalam sejarah Wall Street. Bahkan sampai dibikin eksperimen segala loh untuk membuktikannya. Jadi ada dua kubu. Di satu sisi ada Richard Dennis, seorang trader legendaris yang yakin banget kalau trading itu bisa diajarin ke siapa aja. Di sisi lain ada partnernya, William Eckhart, yang bilang nggak bisa. Trader hebat itu bakat dari lahir. Akhirnya Dennis bikin taruhan gila. Dia kumpulin sekelompok orang awam, dia ajarin sistemnya, dan dia mau buktiin kalau mereka bisa jadi jutawan. Kelompok inilah yang nantinya terkenal dengan sebutan The Turtles. Dan hasilnya? Eksperimen Turtles itu berhasil membuktikan kalau sistem trading yang bagus emang bisa diajarkan. Tapi, ini yang menarik. Coba kita lihat master-master lainnya di sini. Gayanya beda-beda semua. Ada yang lihat ekonomi secara makro, ada yang fokus ke perusahaan kecil, ada yang mainnya cepat, ada juga yang sabar ngikutin tren panjang. Jadi, pelajaran paling pentingnya apa? Nggak ada satu cara yang paling benar. Kuncinya adalah nemuin gaya yang klik sama kepribadian dan cara berpikir kita. Oke, ini kita sampai ke bagian paling puncak. Kebenaran yang paling fundamental. Setelah mereka nemuin gaya yang pas, para penyihir pasar ini sadar, ternyata lawan terberat mereka itu bukan market yang naik turun, bukan. Musuh sebenarnya ada di dalam cermin, diri mereka sendiri. Jadi, yang ngebedain mereka dari trader kebanyakan itu bukan strateginya, bukan sistemnya, tapi kemampuan mereka untuk menguasai psikologi. Mereka bisa menaklukkan rasa takut, serakah, dan harapan berlebihan. 3 musuh utama semua trader. Analogi dari Mark Weinstein ini keren banget. Trading profesional itu ternyata bukan soal sibuk pencet tombol buy sell setiap saat.
Sama sekali bukan. Ini lebih kayak jadi predator. Sabar, menunggu sampai ada peluang yang paling empuk, yang risikonya paling kecil. Persis kayak cheetah, yang nunggu mangsa paling lemah, baru di situ mereka bergerak. Dan pada akhirnya kita jadi mengerti. Pasar itu, kata William Eckhart, ibarat seorang guru yang sengaja ngajarin hal-hal yang salah. Pasar itu seolah-olah dirancang untuk bikin kita jadi emosional, ikut-ikutan ngejar harga, panik pas market turun, pokoknya cuma ngikutin keramaian. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Kalau pasar itu adalah guru yang mengajarkan kebiasaan jelek, pelajaran jelek apa yang udah berhasil dia tanamkan ke kita? Karena pada akhirnya kunci buat menaklukkan pasar itu dimulai dari satu hal, menaklukkan diri kita sendiri.